Karena ulahnya itu, Xin memerintahkan pasukan untuk memasukkan Ziya ke dalam penjara dan menghukum mati Xiao Er. 弄到你管不到的地方去了。来人，姑娘亲自审问他，把他押入大牢。什么事儿都没有，小娥，记住担心。我担心的不是我自己。 Sesaat, Daji menghampirinya dan meminta Xin untuk tidak melakukan hal itu karena duelnya dengan Yang Jian masih belum selesai dan Xiao Er belum bisa dihukum mati. Akhirnya, Xin tidak jadi membunuhnya. 看好他们两人，直到杨戬出来为止。 围攻！ Di lain sisi, Yang Jian saat ini berada di dunia dewa. Ia pun dihajar habis-habisan oleh Gilang. Karena ulahnya tersebut, kini Ziya dalam bahaya. Satu-satunya jalan akses untuk Ziya bisa kembali ke dunia dewa kini telah dipakai oleh Yang Jian. 岳天野，这是你，要不是因为你，我师弟因为你，我师兄怎么会被送上悔过？ Tanpa sengaja, Gilang menceritakan kalau Yang Jian memiliki kekuatan mata gelap surgawi yang dapat menghancurkan 3 alam yang seharusnya ia tidak terlahir ke bumi. Yang Jian lalu bertanya, kekuatan apa yang berada di tubuhnya? Namun seketika, Raja Dewa memanggil mereka untuk segera menghadap. Yang Jian lalu dibawa ke aula. Mengetahui Raja Dewa adalah guru milik Ziya, ia pun segera sujud hormat di sana. Namun apesnya ia dikurung oleh Raja Dewa di sebuah tempat karena kehadirannya bisa membuat kehancuran 3 alam yang seharusnya ia tidak terlahir di muka bumi. Lantas Yang Jian bertanya kekuatan apa itu. Raja Dewa menjelaskan mata gelap surgawi di tubuhnya itu merupakan kekuatan karunia dari Tuhan yang tidak boleh diaktifkan. Apabila diaktifkan dan Yang Jian terpuruk akan rasa dendam dan amarahnya, bisa dipastikan ia akan hilang kendali dan menghancurkan 3 alam. Yang Jian terus memohon untuk dilepaskan karena Ziya bersama adiknya sedang dalam bahaya. Raja Dewa menjelaskan Ziya tidak akan mati dengan mudah. Bahkan ia takut Yang Jian sendirilah yang nantinya membunuh Ziya di masa depan. 我是谁？都是你的前尘往事，想清楚，然后告诉。不是仙人吗？你知道过去和未来？是真的你。 Sedangkan Ziya saat ini dikurung di dalam penjara. Namun ia dengan mudah menghancurkan kunci penjara tersebut. Saat hendak keluar, ada sebuah portal yang menghalanginya, dan itu merupakan ulah dari Gong. 你还真是疼你那个徒弟啊！你想过后果没有？ Gong sangat murka kepadanya karena telah mengirim Yang Jian ke dunia dewa, yang dimana hal tersebut merusak rencananya saat ini. Ziya bertanya rencana apa yang sedang dikerjakannya. Namun Gong tidak mau menjawab dan tetap menyalahkan Ziya atas kejadian saat ini. 我在这儿加了禁制，别想去。师兄，我真的做错了，我一直想知道。我什么地方做错了？你能告诉？ Karena Yang Jian sudah tidak berada di istana, Daji tidak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan misi balas dendamnya. Ia pun meminta Zuci untuk membantunya, merusak isi pikiran sang raja, dan memfitnah permaisuri Fei Hun agar tersingkir dari istana. Ia pun membutuhkan seekor anjing untuk menjadi budaknya, agar semua misinya bisa berjalan sempurna. Semenjak kejadian yang telah lewat saat ini membuat Daji berubah sikap dan sifat. Ia pun seperti menjadi jahat, bahkan lebih dari seorang iblis. Zuci yang menyadari itu tetap mendukung apapun kehendaknya. Setelah itu, Fei Zong mendapatkan surat dari Daji yang ingin bertemu dengannya. Fei Zong menjadi sangat senang karena ia tahu Daji ingin bekerja sama dengannya. 微娘娘，想把微臣，怎么舍不得微臣？ Saat bertemu, Daji sudah tahu kalau kehancuran klan Jizo beserta kematian kedua orang tuanya itu semuanya akibat ulah dari Fei Zong.
Ia bisa saja memaafkannya, namun dengan satu syarat, ia harus menjadi anjingnya dan harus melakukan segala perintahnya. Misi pertama yang harus dikerjakan oleh Fei Zong yaitu menyingkirkan permaisuri Fei Hun. Fei Zong setuju dengannya dan akan menuruti segala perintahnya. Sesaat, Daji membuat semua pelayannya tewas seketika akibat telah mendengarkan semua percakapan mereka. Sontak, Fei Zong sangat terkejut melihatnya dan sangat takut kepada Daji. Setelah ia pergi, Zuci langsung keluar yang ternyata semuanya itu hanyalah ilusi belaka dan beberapa pelayan tadi cuma sebongkah karung jerami yang bertujuan supaya Fei Zong takut kepadanya. Setelah itu, sang raja tak sengaja melihat Daji sedang bersama Yang Jian. Yang dikala itu mereka berdua hendak kabur dari istana. 不理不睬的，你还在乎他什么？万一王后娘娘……大王说了会保护我一生一世的。 Namun semuanya itu hanyalah mimpi belaka, dan orang yang membuat mimpi tersebut adalah Zuci untuk menghancurkan pikiran sang raja. Hingga di malam harinya, akibat mimpi tersebut, Xin tidak ingin jauh-jauh dari Daji dan harus tetap berada di dekatnya. Secara diam-diam, Daji membuat sang raja mabuk berat. Di waktu bersamaan di dunia dewa, Yang Jian terus memohon agar diturunkan lagi ke bumi karena ia tak mungkin bisa berada di sana terlalu lama. Raja Dewa akhirnya mengeluarkannya dari dunia dewa dan menurunkannya kembali ke bumi. Baru saja turun ke bumi, ia tiba-tiba disegel oleh gong yang ternyata sudah menunggu kedatangannya, yang membuatnya tidak bisa kemana-mana. Kembali ke Daji, setelah Xin tertidur pulas, ia pun mencuri pelakat kerajaan di dalam lemari. Dan setelah itu ia memberikan pelakat tersebut kepada Fei Zong. Dan Fei Zong segera memberikan kepada seorang pria yang sudah ia sewa sebelumnya. Di lain sisi, Lan bersama ibunya menemukan botol kendi milik Zia dan di dalamnya terdapat arak terharum di dunia. Bahkan dituangkan ke dalam kendi besar, air tersebut tidak habis-habis. Alhasil, mereka pun mulai percaya kalau Zia memanglah seorang dewa karena memiliki kendi ajaib tersebut. Di waktu bersamaan, Daji mengajak Xin untuk turun ke kota, sembari jalan-jalan melihat pemandangan, yang dimana semuanya ini memang sudah direncanakan oleh Daji bersama Fei Zong. Sesaat mereka semua mencium bau arak yang begitu harum. Lantas mereka pun singgah ke kedai dari sumber bau arak tersebut dan minum-minum di sana. Xin bersama pengawalnya merasa bahagia, baru kali ini ia meminum arak seenak itu. Namun sayang, Lan bersama ibunya menjadi kaget karena kendi ajaib itu sudah tidak mengeluarkan arak lagi. Dan kini hanya tersisa satu kendi arak. Sedangkan Xin meminta arak itu secara terus-menerus. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria yang sudah disewa oleh Fei Zong sebelumnya. Dan pria itu juga memesan arak di kedai tersebut. Alhasil, ia pun berebut arak dengan Xin. Dan tiba-tiba pria gendut ini seketika hendak membunuh Xin. Namun ia dikalahkan begitu mudah dan ditangkap oleh pasukan yang berjaga. 大王且慢，留下活口！国君，今天没能死了，也要变成厉鬼。定背后有人主使。 Saat kembali ke istana, Xin merasa heran karena kepergiannya tadi tidak diketahui oleh orang lain dan hanya mereka-mereka saja yang tahu. Namun kenapa bisa ada seorang pria yang hendak membunuhnya? Dan kenapa bisa pria itu tahu keberadaannya?
Ia curiga pasti ada pengkhianat yang membocorkan rahasia kepergiannya dengan mengirim seseorang untuk membunuhnya. 只有苏菲和我等之人刺客，怎知龙颜？又怎知道大王身在何处呢？ Kembali ke Yang Jian. Di sana Gong terus memfitnah Ziya dengan mengatakan kalau Ziya sebenarnya ingin membunuh Yang Jian. Alasan kenapa Ziya tidak ingin melatihnya karena sebenarnya Ziya ingin merebut mata gelap surgawinya itu. Hanya dirinya yang saat ini benar-benar ingin membantu Yang Jian. Seketika, Gong memberikan sedikit kekuatannya untuk mengaktifkan mata gelap surgawi milik Yang Jian. Karena dengan begitu, Yang Jian akan bisa menjadi jauh lebih kuat. Untuk membunuh sang raja, ia tidak perlu repot-repot lagi bertarung. Karena hanya dengan satu kali serangan, menggunakan mata gelap surgawi, Yang Jian tidak hanya bisa membunuh sang raja, namun bisa menghancurkan kerajaan Sang dengan sangat mudah. 让我看看你的黑天。 Kembali ke mereka, pria gendut itu pun diinterogasi oleh Xin, yang intinya pria itu mengaku kalau ia berasal dari klan Jizo yang telah dihancurkan oleh sang raja. Saat ini, ia ingin menuntut balas dendam dan ingin sekali membunuhnya. Sedangkan pasukan kerajaan saat ini menggeledah isi rumah pria itu dan menemukan sebuah barang. Lalu Tuan Cheng secara pribadi bertanya, kalau memang pria itu berasal dari klan Jizo, ia ingin tahu apakah ia mengenal Suhu, pemimpin klan Jizo. Pria itu pun menjawab kalau ia tahu karena ia merupakan jenderal milik Suhu. Tuan Cheng kembali bertanya, tanggal berapakah Suhu lahir? Apakah tanggal 15 Agustus atau 18 Mei? Pria itu menjawab tanggal 15 Agustus. Sontak Tuan Cheng menuduhnya berbohong karena Suhu lahir di tanggal 7 Juli. Ia memastikan kepada sang raja kalau pria ini berbohong dan bukan dari klan Jizo. Lalu barang milik pria itu pun dibawa ke istana untuk diserahkan kepada sang raja. Dan terlihat isi tas itu terdapat batu giok dan pelakat milik permaisuri Fei Hun. Dan pada akhirnya, pria itu pun mengaku kalau ia disuruh oleh permaisuri Fei Hun untuk membunuh sang raja. Para menteri tidak percaya atas ucapannya dan meminta sang raja untuk tidak usah mempercayai perkataan pria itu. Namun karena semua bukti sudah berada di sana, Xin memerintahkan pasukan untuk segera memanggil permaisuri Fei Hun ke sana. Namun belum sempat dipanggil, Fei Hun sudah lebih dulu datang ke sana. Sesaat, Xin meminta semua menteri tutup mulut dan tidak boleh ada yang berbicara. Setelah Fei Hun masuk, ia bertanya ada apa ini dan siapa pria gendut di sana. Seketika, pria itu meminta maaf kepada Fei Hun karena ia gagal dalam misi yang telah diberikan. Fei Hun yang tidak tahu apa-apa langsung merasa keheranan karena ia tidak mengenal pria itu sama sekali. Sesaat, akhirnya Fei Hun sadar kalau dirinya saat ini telah dijebak. Namun sayang semuanya terlambat. Karena sang raja yang sudah muak langsung memberikan perintah untuk mencabut gelar permaisurinya dan melepaskan pakaian kerajaannya. Statusnya lalu diturunkan menjadi seorang pelayan. Sementara itu, Gong hendak membangkitkan rasa amarah Yang Jian dengan memperlihatkan kembali masa lalu kelamnya. Dengan begitu, Yang Jian diselimuti amarah, mampu mengeluarkan kekuatan mata gelap surgawinya. Dan seketika, kekuatan Yang Jian mulai aktif.
Setelah itu, Gong berkata, satu hal yang perlu ia ingat, Ziya bukanlah orang baik karena Ziya berencana membunuhnya dan mencuri kekuatannya tersebut. 想不想把他一切心爱的都毁，都可以做到。但是， Karena diselimuti rasa amarah dan dendam, Yang Jian membenci Ziya dan mengakui kalau Gong adalah gurunya saat ini. 我可以帮你唤醒黑天眼。这样子， Di istana, sesaat salah satu pelayan melihat Daji sedang berjalan dengan seorang pria, namun temannya tidak melihat apa-apa. Setelah itu, Zuci langsung pergi karena ada selir Huang di sana. Daji mulai melancarkan aksinya dengan mengatakan kalau selir Huang merupakan istri pertama dari sang raja, namun posisi permaisurinya direbut oleh Fei Hun. Apabila Huang mau bekerja sama dengannya, maka Daji akan membuat Huang mendapatkan posisi permaisuri di istana. Huang yang memang menginginkan posisi itu tentu saja mau bekerja sama dengannya. Saat ini, Fei Hun sudah menjadi seorang pelayan dan sudah tidak memiliki status sebagai permaisuri. Selir Yang sangat kasihan melihatnya dan mengira semuanya ini pasti ulah dari Daji. Tak lama kemudian, selir Huang yang berada di sana langsung menunjukkan taringnya. Saat ini, ia memutuskan hubungannya dengan Fei Hun karena Fei Hun adalah pelayan yang tidak setara dengannya lagi. Posisi permaisuri saat ini akan ia rebut. Sontak, Fei Hun sangat terkejut dengan perubahan sikapnya itu. Fei Hun yang hendak menamparnya ditahan oleh Huang dan balik menamparnya. 娘娘，竟然敢对娘娘无礼！从我眼里，你天天趾高气昂，您的屁股长得有多难，当时还平，你还管